sebuah negara maju dengan teknologi canggih, ekonomi yang kuat, tapi perlahan kehilangan masa depannya. Hari ini, Jepang sedang tidak menghadapi krisis biasa. Ia sedang menghadapi krisis populasi yang mendalam. これまで人類が経験したことのない異常に激しい変化を経験する Asia Timur, fenomena penurunan angka kelahiran menjadi masalah serius. Namun, Jepang adalah salah satu yang paling terdampak. Populasinya yang pernah mencapai lebih dari 128 juta jiwa pada tahun 2010, kini terus menurun setiap tahun. Lebih mengkhawatirkan lagi, angka kelahiran semakin rendah. Sementara angka kematian terus meningkat. Artinya, Jepang kehilangan lebih banyak penduduk daripada yang lahir. Dan ini bukan sekadar angka. Ini adalah tanda bahwa struktur masyarakat Jepang sedang berubah secara drastis. Saat ini, lebih dari 28% penduduk Jepang adalah lansia. Ini menjadikan Jepang salah satu negara dengan populasi tertua di dunia. Namun di sisi lain, tingkat kelahiran berada jauh di angka ideal. Jumlah usia produktif semakin sedikit, sementara jumlah lansia terus meningkat. Dan akibatnya, beban ekonomi dan sosial menjadi tidak seimbang. Pada puncaknya di tahun 2008, populasi Jepang mencapai sekitar 128 juta jiwa. Namun sejak itu, angka tersebut terus menurun. Ini berarti setiap tahun Jepang kehilangan hampir 900.000 orang. Itu setara dengan satu kota besar lenyap setiap tahun. Dan masalahnya bukan hanya jumlah penduduk, tetapi struktur usianya. Sekitar 30% populasi Jepang kini berusia di atas 65 tahun, menjadikannya salah satu masyarakat tertua di dunia. Sementara jumlah usia produktif terus menurun drastis. Dengan kata lain, semakin sedikit orang yang bekerja dan semakin banyak orang yang pensiun. Oleh karena itu, sistem negara pun mulai tertekan. Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang mengalami ledakan kelahiran terbesar. Dan pada tahun 1949, tercatat sekitar 2, juta kelahiran. Namun, modernisasi mengubah segalanya. Pada 1989, Jepang mengalami kepanikan nasional ketika tingkat kelahiran turun ke 1,57 anak per perempuan. Angka ini bahkan lebih rendah dari periode terburuk pasca perang. Pemerintah menyebutnya krisis nasional. Sejak saat itu, berbagai kebijakan penatalis diluncurkan, seperti Angel Plan, New Angel Plan, subsidi childcare, cuti orang tua, bantuan finansial keluarga. Namun, semua kebijakan itu gagal untuk membalikan tren besar. Krisis ini tidak terjadi begitu saja, tetapi krisis ini merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Dari sisi ekonomi, biaya hidup yang tinggi membuat generasi muda sulit membangun keluarga. Lalu budaya kerja di Jepang juga sangat menuntut. Jam kerja panjang membuat banyak orang tidak punya waktu untuk kehidupan pribadi. Fenomena karoshi atau kematian akibat kelelahan kerja menjadi simbol dari tekanan tersebut. Dari sisi sosial, terjadi perubahan cara pandang terhadap pernikahan dan keluarga. Generasi muda Jepang menghadapi realitas baru, di mana pekerjaan kontrak, stagnasi upah, biaya hidup yang tinggi, harga properti yang mahal, tekanan kerja ekstrim. Banyak anak muda yang merasa kalau menikah saja sulit, bagaimana punya anak? OECD menyoroti lemahnya posisi finansial anak muda sebagai faktor utama penurunan pernikahan dan kelahiran. Lalu, jam kerja panjang, lembur, tekanan sosial, dan minimnya work-life balance membuat keluarga menjadi beban tambahan. Bagi banyak perempuan di Jepang, memiliki anak sering berarti mengorbankan karir. Akibatnya, banyak yang memilih menunda atau tidak menikah sama sekali. Kelahiran di luar nikah di Jepang sangat rendah, yang artinya jika angka pernikahan turun, maka angka kelahiran ikut jatuh. Dampak krisis ini sangat luas, salah satunya di sektor ekonomi. Jepang mulai kekurangan tenaga kerja, industri juga mulai kesulitan mencari pekerja. Produktivitas menurun. Ribuan wilayah pedesaan Jepang kini mengalami depopulasi parah.
Banyak rumah yang kosong, menjadi simbol krisis. Banyak rumah bahkan diberikan hampir gratis karena tidak ada yang mau tinggal. Sekolah ditutup, pelayanan publik berhenti, ekonomi lokal pun mati. Di pedesaan muncul fenomena desa hantu yang dimana banyaknya orang tua yang tinggal sendiri tanpa penerus yang menyebabkan rumah-rumah kosong dan komunitas juga menghilang. Urbanisasi membuat kota semakin padat, sementara desa perlahan mati. Dan secara sosial, banyak lansia hidup sendiri tanpa dukungan yang cukup. Banyak lansia yang meninggal, tapi baru ditemukan beberapa minggu setelahnya. Dalam perspektif hubungan internasional, krisis ini membawa dampak yang besar. Yang pertama, kekuatan nasional Jepang mulai terancam. Jumlah tenaga kerja menurun, basis pajak melemah, bahkan rekrutmen militer ikut terdampak karena berkurangnya sumber daya manusia yang bisa bekerja di aspek tersebut. Yang kedua, Jepang menghadapi dilema imigrasi. Mereka membutuhkan tenaga kerja asing, namun di sisi lain ingin mempertahankan identitas budaya yang homogen. Dan yang terakhir, dalam persaingan regional, Jepang mulai tertinggal dari Tiongkok dengan populasi yang jauh lebih besar. Tiongkok memiliki keunggulan dalam tenaga kerja dan pasar. Melalui proyek global seperti Belt and Road Initiative atau BRI, pengaruh Tiongkok terus berkembang. Sementara Jepang harus berjuang dengan keterbatasan sumber daya manusianya. Pada akhirnya, krisis populasi Jepang bukan hanya tentang angka. Ini adalah tentang masa depan. Krisis ini mencerminkan perubahan nilai dan identitas masyarakat Jepang. Sementara dalam konsep human security, krisis ini mengancam kesejahteraan individu secara langsung. Masa depan Jepang kini bergantung hanya pada suatu hal, yaitu apakah mereka mampu beradaptasi, mengubah nilai, kebijakan, dan cara mereka memandang kehidupan. Karena jika tidak mungkin negara ini akan terus-menerus menua tanpa generasi penerus.